Halo, kok kayak suaranya? Kalau mati yang kita pandang kan berlima, satu aja yang satu ini. Oke, ya kan kau lihat dari sini saja. Hmm, Yang kemarin yang mana ya? Yang kemarin, Iya, video dari sini, itu. kelihatan di situ saja. hmm, Kemarin tinggal buka aja. Load. Bukan yang. Nah, iya kan. Sekarang lihat di situ. Oke, Oke. Oke, ini share screen saya, PPT saya udah kelihatan di Zoom. Sudah. Udah ya. Oke, mungkin langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan melanjutkan materi Scratch. Ya, sama seperti yang kemarin, nanti kita lebih banyak praktiknya di sini. Nah, sekarang kita di sini akan mengenal block motion ya. Block motion atau gerakan. Nah, gerakan ini di Scratch ini gunanya untuk menggerakkan ini ya, karakternya ya, menggerakkan karakternya atau objek-objek yang ada di dalam gamenya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari eh, mengenal block motion ini ya, yang ada di Scratch ini. Gimana karakter yang ada di Scratch ini bisa jalan gitu ya, bisa jalan, bisa mutar, bisa gerak otomatis dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini di- memahami fungsi block motion atau gerakan untuk menggerakkan sprite ya, atau karakter yang ada di dalam game. Yang kedua, membuat sprite bergerak ke berbagai arah, kanan, kiri, atas, dan bawah ya. Nanti kita akan praktek ya gimana caranya gerakin si sprite ini ke kanan, kiri, atas, bawah, memutar, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu menerapkan block motion untuk membuat sprite bergerak mengikuti pola, kotak, lingkaran, dan lain-lain. Terus di sini mengenal block motion atau gerakan di Scratch. Block motion berada di kategori motion atau gerakan dan berwarna biru. Blok, blok ini digunakan untuk mengatur gerakan sprite seperti bergerak maju, berputar, atau berpindah posisi. Nah, nanti ada nih di Scratch tuh kalau misalkan di sebelah kiri itu kan ada komponen-komponennya tuh ya, komponen-komponen blok-bloknya. Nah, si motion ini warna biru tuh nanti kita langsung praktek nih coba. Nah, nih ya, let's practice. Ini kita eh, langsung aja eh, praktek di sini. Nah, di sini ya. Ini kalian bisa buka Scratch-nya. Kita bisa langsung praktek. Nah, di sini nih. Di sini kan ada motion, loops, sound, event, control, sensing, operator, variable, my blocks ini. Nah, sekarang kita akan belajar motion terlebih dahulu. Kemarin kan udah ya eh, berkenalan lah gimana caranya si Scratch ini berjalan gitu ya. Nah, sekarang kita di sini ingin membuat misalnya ini karakternya berjalan 10 langkah gitu ya. Nah, di sini akan ada event ya. Nah, when green flag click, nah ini ya, ketika ini diklik, maka motion ini maka bergerak 10 langkah. Nah, ini gimana nih cara ngerakinnya? Nah, di sini kita bisa klik nih ya, motion ini, gerakan. Nah, di sini gerakan, ya. Bisa diikuti juga boleh. Nah, di sini nih yang paling atas nih kan ada nih move 10 steps nih, move 10 steps atau jalan 10 langkah.
Nah, ini kalau kita gabungkan, nah ini bisa jalan nih. Tuh, 10 langkah ya. Tuh. Nah, itu gunanya motion ya, gerakan, gitu. Gerakan di Scratch. Tuh. Terus ini juga bisa misalkan berputar ya. Nah, ini berputar nih. Berputar misalkan di sini 15 ya, 15 degrees atau 15 derajat. Nah, ini 15 ini apa? Nah, 15 ini derajat ya. Derajat itu artinya putaran ya. Putarannya mau berapa? Di sini juga ada ininya nih, direction. Nah, ini nih. Ini namanya degrees-nya itu di sini ya. Nah, ini koordinat ya, X, Y ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita apply, nah dia akan berputar 15 derajat ya. Nah, berputar sesuai arah direksinya ini ya. Dia berputarnya ke kiri ya. Nah, 15 derajat. Nah, gitu. Jadi yang tadi, kalau yang ini itu move 10 steps, artinya dia berjalan ya, berjalan 10 langkah. Terus kalau yang turn ini ya, yang sebelah sini ini, itu berarti berputar ya, berputar searah ini panahnya ini ke kiri ya, berarti berputar ke kiri 15 derajat. Nah, ini kalau di play dia pasti berputar begini. Nah, itu bisa dicoba tuh. Ya. Nah, terus ada lagi di sini ada ini nih. Nah, ini ya. Go to X, nah, berapa dan Y berapa. Nah, ini apa sih maksudnya nih X sama Y? Nah, X sama Y itu ngikutin ini nih. Nah, nih ngikutin ini kan ada X-nya nih. Tuh, X, ada sini ada Y kan. Nah, ini ngikutin ini. Ini artinya apa? Kalau diklik dia bakalan eh, ke arah ini nih, ke direksi ini gitu, ke koordinat ini gitu. Misal ya, ini kan koordinatnya kan udah sama nih ya. Misalkan kita tarik gini. Terus kalau kita apply, dia bakalan balik. Nah, kenapa? Karena ininya koordinatnya ini -75, -10. Ini sama kayak ini nih. -75, -10 gitu. Nah, coba nih ya. Misal kita ubah, kita taruh ininya di sini ya. Nah, ini kan jadi berubah nih ya, X sama Y-nya ya. Nah, ini 172, ini coba kita copy, ini 172-nya kita copy, terus kita eh, samain di sini ya. Nah, 172 dan Y-nya juga nih, misal -90. Nah, ini kita coba di sini. Nah, coba ya, ini kita samain ya. Ini kita udah pindah ke sini, terus ini koordinatnya juga udah beda. Nah, coba nih kita masukin nih sini kayak gini. Terus habis itu kita tarik gini. Kita taruh di mana? Bisa di sini. Nah, kalau kita play, nah dia bakalan balik ke posisi awal gitu. Kenapa? Karena dia ngikutin direksi yang XY ini gitu. Karena setiap dia berpindah, direksi XY-nya ini berubah. Kalau yang ini gimana? Ada yang ditanyakan? Gak ada. Jangan dimainin ya suaranya aja. Nah, lanjut ya. Ya, Oke. Nah, di sini itu ada sama kayak tadi ya. Nah, sama kayak tadi X yang tadi. Nah, tapi yang ini satunya lagi ini glide ya. Dia nanti bakalan otomatis jalan berapa detik gitu kayak merayap gitulah dia. Nah, kalau yang tadi itu kan go to, dia tuh langsung lompat. Ya, kalau yang ini dia tuh merayap gitu. Merayap sesuai detiknya ini. Misalkan kita tambah di sini ya. Glide 1 second, artinya merayap 1 detik ya, ke koordinat X, Y ini gitu. Misal ya, kita pengen si sprite-nya ini kita bakalan move ke sini, misalkan ya. Saya pengen ini sprite-nya dari sini jalan ke sini gitu. Otomatis gimana sih caranya?
Nah, ya udah, kita kan pengen ke sini nih. Nah, kita taruh dulu di sini nih ke titik akhirnya nih. Nah, ini kan ada X, ada Y-nya nih. Nah, coba kita copy nih, kita samain nih X-nya. Saya pengen pergi ke X yang ini dan saya pengen pergi ke Y yang ini ya. Nah, ini XY ini maksudnya apa ya? Nah, ini XY ini artinya jarak dari sini ke sini. Kalau Y itu jarak dari sini ke sini. Gitu. Nah, coba ya. Misalkan kita taruh sprite-nya di sini. Terus kita apply. Nah, dia bakalan otomatis merayap begitu. Nah, ini coba ya. Kita coba lagi. Tuh. Nah, ya. Kalau kita taruh di sini juga, dia bakalan merayapnya sama. Ke posisi yang sama. Ke posisi si koordinat yang ini. Gitu. Coba kita coba. Nah, tuh kan. Ini coba. Nah, nah ini bisa dicoba. Nah, nah, ini namanya glide ya. Itu glide. Nah, nah ini ada lagi point in direction. Nah, ini tadi gini kita udah belajar glide ya. Udah belajar glide, kita udah belajar move tadi ya. Ini biar nggak pusing nih. Jadi kita bisa kita belajar turn juga. Ini turn juga nih. Nah, terus ada lagi satu lagi. Nah, itu namanya point in direction. Nah, ini ya, point in direction. Nah, ini misal kalau kita play, nah, ini bakalan eh, apa ya? Kalau misalkan kita klik bendera hijau ini, dia bakalan ngikutin putaran ini ya, direksi ini. Dia bakalan ngikutin derajat putaran eh, ini, gitu. Sesuai arah jarum jam. Misal nih, ini kan ini 90 nih ya. Nih, kita ubah nih, kita pengen sprite-nya kebalik gitu ya. Nah, misalkan inilah sprite-nya ke arah sebelah sini gitu. Nah, ini kalau di play, sprite-nya bakalan ke arah yang kita tuju gitu, ke arah ke jarum jam ini gitu. Misal ini deh ke arah jam 6 nih ya, dia ngarah ke bawah. Ya kalau di play, ya dia ngarah ke bawah gitu. Itu namanya point in direction ya. Direksi derajatnya ini juga bisa nih kayak gini tuh. Nah, ini kalau gini dia ke atas. Nah, kalau gini ke ini posisi semula. Tuh. Nah, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Ada ya. Lanjut ya. Nah, ini tadi udah move, ada turn ya. Ini turn ini sama samain aja. Nah, nanti kita juga udah belajar glide. Kita juga udah belajar point in direction ya. Ya. Nah, terus di sini juga ada if on edge bounce. Nah, ini maksudnya gimana nih ya? Nih, coba kita aplikasikan ya. Ini move 10 step. Nah, di sini ada if on edge bounce. Nah, gitu ya. Ini artinya apa? Jika sudah mencapai ujung nih ya, dia bakalan mantul. Jadi dia nggak bakalan keluar arena gitu. Nah, ini misalkan ya, when green flag click ya, dia jalan 10 langkah ya, dia jalan 10 langkah. Terus kita tambahin ini nih, if jika dia berada di ujung ya, maka dia berpantul. Jadi dia nggak bakalan keluar ke arena. Tuh, coba ini kita apain ya. Nah, dia jalan ya. Kalau misalkan dia udah nyampe ujung, nah dia balik lagi. Nah, gitu. Jadi dia nggak bakalan keluar arena. Tuh. Nah, dia itu bakalan balik lagi tuh. Kalau misalkan kita pakai if on edge bounce itu. Nah, ini artinya apa? Yaitu jika berada di ujung, maka pantulkan. Jadi kalau misalkan si sprite-nya ini udah di ujung, dia bakalan mantul gitu. Nah, gitu ya.
Nah, ini kita taruh di sini juga ya, biar tahu kita udah belajar apa aja. Oke. Nah, misal nih kita eh, bikin gini nih, point in direction ya, point in direction. Nah, ini move 10 step nih. Nah, ini dia belok ke kanan, tuh ya. Nah, ini belok ke kanan nih. Terus kalau misalkan mau belok ke kiri gimana? Nah, ini tinggal diubah jadi min. Nah, min. Nah, dia bakalan ini kan ngikutin nih, ngikutin ke arah ke kiri. Itu cobain ya. Nah, ini ke arah ke kiri nih. Tuh. Nah, tuh. Jadi dia bakalan eh, ke arah jarum jam angka 9 ya, ke arah jarum jam angka 9, lalu jalan 10 langkah. Nah, gitu. Artinya itu. Nah, jadi nanti dia bakalan ke kalau arah jam 9 kan dia bakalan ke arah kiri kan. Nah, habis itu dia jalan 10 langkah. Ya udah. Nah, dia bakal jalan 10 langkah gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ubah direksinya lagi misalkan ke arah 90 nih. Ya udah, dia bakalan kanan gitu. Nah, gitu ya. Terus ini juga ada bergerak ke atas ya. Ini change X by 10 nih misalkan. Nah, ini Y, bentar, ini apa? Bentar, change X, set Y. Oh, ini ini yang ini ya, ini horizontal nih. Nah, ini kebalik. Nah, ini bergerak ke atas nih ya. Nah, kalau yang tadi, kalau yang tadi itu kan move 10 step ya. Move 10 step, 10 langkah ya, move 10 langkah. Nah, itu sama-sama kayak ini nih, change X by nih. Nah, kita coba ya, pakai change X by. Tuh, sama kan? Sama aja, gitu. Pokoknya konsepnya gini, X, ini ya, di sini X, itu tuh sama kayak dari kiri ke kanan, gitu ya. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, ini X. Nah, kalau Y itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu namanya Y, gitu. Nah, kayak gitu tuh. Ya. Misalnya di sini kan ada X nih. Ya ini sama, sama kayak move 10 step. Nah, kalau yang Y, nah dia ke atas. Tuh. Nah, ini misalkan kita ubah nih ya, Y-nya. Misalkan -10 deh. Nah, dia bakal ke bawah. Gitu ya. Nah, ini kita udah belajar X, Y. Nah, oke. Nah, terus coba nih ya, kita bikin pola kotak nih ya. Kita bikin pola kotak. Jadi dia bakalan jalan kayak kotak gitu ya. Coba ya. Coba. Ini misalkan sini repeat 4. Terus di sini kita kasih ya, kasih move 100 step. Oke. Terus habis itu di sini kita kasih turn, nah, 90 degrees. Nah, ya. Nah, ini cepet banget nih. Nah, ini dia berjalan ini ya, ini berjalan kayak pola kotak gitu ya. Nah, tapi cepet. Tuh. Nah, kayak gini ya. Ini artinya repeat ini artinya berulang ya. Jadi dia berulang berapa kali nih? Nah, 4 kali. Dia jadi bakalan kayak kotak gitu. Nah, cuma cepet dia jalannya. Ini. Ini kalau ini lingkaran. Nah, lingkaran ini misalkan kita, nah
Ini kita ubah jadi 36. Ini jadi lingkaran nih. Tuh. Dia, dia bakalan muter-muter gitu ya. Nah, nah ini kok bisa kayak gini. Nah, ini kita ini Ya. ada move ya. Move 100 step. Nah, tapi kita belok ya, belok ke kanan 90 derajat. Nah, belok ke kanan 90 derajat. Berarti dia akhirnya muter gitu. Terus kita ulang 36 kali. Nah, ya. Jadi muter gini dia gitu. Nah, gitu ya. Banyak nih contoh-contohnya nih. Nah, ini misalkan di sini ada misalkan kita buat di sini ya, move-nya. Misalnya repeat-nya kita ganti 5. Habis itu di sini 50. Ini, ini turun kanannya 45. Terus habis itu kita move lagi 50. Ya, kita tambah lagi nih ya, move 50. Ya. Terus habis itu kita turn lagi nih. Misalkan butuh ini. Coba. Nah, kalau di play, wih, kemana tuh dia? Oh iya, kemana tuh dia? Ah, hilang tuh. Ah, hilang tuh ya. Bagus, kemana tuh tadi? Tuh, hilang ya. Nah, itulah. Coba kita hapus dulu nih. Nah, ini gimana baliknya? Masa nggak bisa balik? Hah? Hapus apanya? Sprite-nya? Oh, ditambahin gitu. Ini ya. Coba ya. Hilang tadi, hilang, hilang. Kita cari di sini animals ya. Yang mana tadi? Aduh, internetnya lagi. Berat. Mana ini? Ah, kembali lagi nih. Aduh, tadi hilang tuh ya. Nah, oke, coba kita eh, bikin ini ya. Kita bikin yang lain deh. Nah, ini coba kita sprite berjalan mengelilingi panggung misalnya. Kita coba dulu ya. Kita tambahin di sini, misalkan event ini ya. Event bendera hijau di sini. Kita tambahin forever. Forever ini kalau nggak salah dia bakalan jalan terus-menerus ya. Nah, ini artinya forever tuh itu ya. Nah, dia sprite-nya bakalan berjalan terus-menerus gitu. Nah, kita coba ya. Move 10 step. Nah, habis itu if on edge bounce. Nah, kita cari di sini if on edge bounce. Ini ya. Nah, ini kalau kita play, nah dia bakalan keliling-keliling gini otomatis. Kok bisa dia terus-terusan begini nih? Padahal kita diemin. Karena di sini kita tambahin forever. Itu. Nah, forever kan artinya kan selamanya ya. Nah, bakalan bersamanya kalau misalkan si bendera hijaunya ini masih tetap diklik gitu. Kalau di stop, ya dia berhenti. Kalau diklik, dia selamanya jalan gini. Gitu. Nah, tuh ini forever ya. Forever ini artinya jalan ya, jalan-jalan selamanya. Oke. Ada yang ditanyakan? Atau masih aman? Nggak ada. Oke. Terus apa lagi ya? Kenapa? Eh?
Hilang. Ah, Nah, gitu ya. Coba kita lanjut lagi ya. Hmm. Nah, ini banyak nih. Ada yang ditanyakan kayaknya sih? nggak ada. Nggak ada ya. Nah, oke. Coba coba bikin eh, karakternya ini bergerak ke atas deh. Coba bisa nggak? Nah, Coba bikin karakternya bergerak ke atas. yang dulu. Coba Karakternya gerak ke atas. ya gerak ke atas. Kalau diklik bendera hijaunya dia gerak ke atas deh 10 langkah gitu. Masih inget gak tuh? Coba, cobain. Ini. Oh, Coba, boleh coba juga ya. Gerak 10 langkah gitu ke atas. nah, bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Oke. Itu pakai apa? Pakai yang change Y itu ya? Iya. Nah, iya benar, pakai itu. Ini bisa gerak ke atas. Nah, Coba, gimana? Tangan ya. Bisa. Nggak bisa. udah bisa. Oke. Udah bisa. Kenapa? Udah bisa. Bisa. Lu lihat ya. Nah, di sini nih ada lagi nih. Nah, di sini kita bakalan bikin kayak gini nih. Coba ya. Kita bakalan bikin kayak gini nih. Eh, mana repeat? Nah, ini ya. Repeat ya. Repeat 20. Kita bakalan mengulangi fungsi itu 20 kali. Yang dimana kita tambah di sini move. Ya. Tambah ya. Berjalan 20 langkah. Misal. Terus di sini eh, turn. Turn ke kanan deh. Kanan. Di sini kita kasih operator. Nah, di sini kita pick random. Bisa nggak? Bisa. Nah, ini ya. Kita taruh misalkan 360. Nah, pick random nih apa? Nah, pick random ini artinya acak. Ya. Dia bakalan ngacak nih dari angka 1 sampai 360 derajat. Ya. Apapun itu. Gitu. Dia bakalan ngacak. Geraknya itu, dia muternya itu bakalan ngacak kalau misalkan kita pencet. Tuh, ya. Dia ngacak tuh kan. Tuh. Nah, itu bisa diikutin ya. Tuh. Nah, ngacak kan? Nah, ini terus ini kenapa nih kita set jadi 360? Karena eh, apa ya, derajat ini ya, perputaran derajat ini kalau bisa jadi lingkaran itu kan 360 derajat ya. Makanya kita di sini tulis 360. Nah, ini artinya apa nih? Pick random 1 tuh 360. Ini artinya apa? Efeknya hilang. Dia pilih random ya. Dia pilih random dari angka 1 sampai 360. Nah, udah. Nah, selama berapa kali dia pick random ya? 20 kali. Ya udah dia ngacak tuh. Itu ya.
Nah, gitu. Nah, coba eh, kalian coba ini ya, coba buat bisa nggak bikin eh, si sprite-nya itu bergerak kayak huruf Z gitu bisa nggak? Bikin kayak bisa. Coba, Susah. bisa nggak? Coba bikin aja dulu, Kayaknya bikin. nggak bisa deh. Susah. Bisa. Tadi udah ada tuh, kan udah diajarin. Atau coba kalau kesusahan, coba bikin ini deh, sprite-nya kayak tadi tuh, tekanan ke kiri tapi dia mantul-mantul otomatis. Coba. Biasa. Udah. Hah? Udah? Udah. Oh, udah ya? Iya. Nah, ini udah coba Z. Coba, coba, coba bikin Z. Bisa nggak? Hmm. Nah, tadi ini mungkin dirangkum dikit deh. Coba di sini ya. Tadi kita gunain repeat ya, forever. Terus habis itu kita gunain banyak motion ya tadi ya. Di sini tadi ada move, ada turn right, turn left, go to X, Y, go to random position. Oh, ini go to random position ini kita belum nyoba ya. Nah, ini satu lagi nih. Ini kalau go to random position, dia bakalan jalan acak nih ya. Tuh, dia bakal jalan acak tuh. Bener-bener ngacak tapi dia jalannya. Tuh, itu random position juga bisa kita pakai. Nah, tadi kita udah belajar move ya, turn right, ini turn left gitu ya, derajat ini. Belok ke kanan berapa derajat, belok ke kiri berapa derajat gitu ya. Ya, ada dua nih. Habis itu ini ada go to, habis ini ada juga go to random position. Habis itu tadi ada change X by ya, terus change Y by, kita udah belajar ini. Terus kita udah belajar apa lagi? Ada yang masih ingat? Ayo, Kayaknya yang jalan itu deh, yang jalan. ayo. Ini glide. Nah, merayap. Nah, tadi kita udah belajar ya. Dia merayap secara otomatis ini ya. Ini kita rangkum dulu deh. Kita udah belajar merayap ini. Terus habis itu kita udah belajar apa lagi? Ini ya, if on edge bounce nih ya. Nah, nih. Nah, jadi move 10 step, move 10 steps ini misalkan ya. 10 step atau 20 step atau berapa misalkan. Nah, coba ada yang tahu ini gunanya apa? Apa? Nah, ini gunanya apa nih? Coba. Jalan 20 langkah. Ada yang Nah, ini gunanya apa? Ya, 20 langkah ya. Nah, ini kalau misalkan kita nih, misal nih berjalan 20 langkah, kira-kira dia bakalan jalan ke kiri atau ke kanan kalau kita pakai operasi ini? Ya, ke kanan ya.
Nah, kenapa ke kanan? Nah, karena dia positif ya. Kalau positif tuh biasanya dia ke kanan. Kalau nilai negatif dia biasanya ke kiri. Gitu. Nah, ini misalkan ini coba kita move 20 step. Kita coba. Lah, ini direksinya kemana? Belum diubah nih direksinya. Direction. Nah, coba dulu. Nah, itu ya. Ini kalau di defaultnya ya. Nah, itu kalau misalkan kita pakai min. Nah, ini kan negatif nih. Ya, dia bakalan mundur. Ya. Nah, terus kalau ini apa nih? Kalau yang ini nih, turn 15 degrees ini juga nih, turn 15 degrees. Ini bedanya apa nih di kedua ini coba? Ada yang bisa jawab? Beda dari Kalau kedua yang di kedua ini atas nih. itu ke kanan, kalau yang di bawah itu ke kiri. Ah, ya, benar. Jadi dia bakalan berputar ya. Artinya itu berputar. Jadi dia berputar berapa derajat ke kanan, yang ini berputar berapa derajat ke kiri. Itu. Nah, bener tuh. Terus yang ini juga nih go to X dan Y. Nah, ini ada yang bisa jawab. Kenapa nih? Ini apa nih? Go to X sama Y dulu deh. Ke atas sama ke bawah. Nah, ya ini. Jadi ini gunanya untuk dia bakalan ke koordinat yang dituju gitu. Langsung dia. Jadi dia kayak lompat gitu. Jadi langsung. Nah, terus kalau yang ini apa nih? Go to random position. Ayo. Ah ya, itu ke Tempat posisi acak. Ya, jadi dia ngacak. Kalau misalkan kita pasang nih, ya dia udah dia udah bisa bikin Z. tuh random dia. Tuh, tuh ya. Ini kalau misalkan kita mau bikin game apa gitu yang butuh posisi random ini bisa. Coba ini change Y by 10, ini juga ini change X by 10. Coba apa bedanya X sama Y? Di sini kan ada change Y by ini change X by apa bedanya X sama Y? Ayo. X itu ke kanan, ke kiri, kalau Y itu ke atas, ke bawah. Nah, ya benar. Benar banget tuh. Nah, jadi eh, Y ini direksi ke atas ya, ke atas ke bawah dan X ini direksi ke kanan ke kiri, gitu ya. Nah, ini juga ada glide ya, ada glide. Nah, coba apa yo glide ini? Tuh, kan apply. Ayo, apa nih artinya coba? Hmm, Lompat. bukan. Nah, ini dia jadi kayak merayap gitu ya. Dia merayap 1 detik ke posisi tertentu gitu. Jadi dia kayak otomatis. Dia bakalan jalan otomatis ke koordinat tertentu dalam waktu berapa detik gitu. Nah, habis itu di sini ada if on edge bounce. Ah, coba ini fungsinya untuk apa? Jika di ujung itu mantul. Nah, ya benar. Kalau udah di ujung arena ya, dia bakalan berbalik arah gitu. Dia bakal bergerak ke berbalik arah atau bisa dibilang mantul. Oke, di sini kita juga udah belajar forever ya. Ini forever ada repeat, terus ada pick random position. Nah, ini kalau pick random position itu kita bakalan uh, Hmm, posisi random ya, tapi kita tentuin juga. hmm, hmm. Pick random bukan bukan posisi juga nih sebenarnya dia bakalan pick random angka. Jadi angkanya nih bisa dibuat apapun. Ini nggak di posisi doang. Nah, kalau repeat dia bakalan Aku bisa berulang. bikin Z. Kenapa? Udah bisa bikin Z. Udah bisa. Nah, pakai apa itu? Pakai glide. Ya, white space. Secret, forever, terus glide. Ih, banyak lah aku pasangnya.
entah apa. Jadi Oh, teng coba. teng. Bisa di Ya ini enggak? pokoknya pakai glide, if on bounce glide lagi, pojok. Ya, pokoknya glide, if on Oh, bounce glide lagi, pojok. Kayak gitu lah. glide glide ini ya yang 1 detik itu ya, glide 1 detik itu ya. Iya. Iya kan? Nah, iya Iya. bener tuh. Nah, iya bener kayak gitu tuh. Nah, udah bisa ya berarti ya. Ini yang offline udah bisa bikin Z. Ah, iya iya benar. Kayak gitu. Coba kita lihat. Tuh, ya. Coba coba kita bikin Z ya. Terus stop dulu deh. Ini bisa dulu ya. Terus kita mulai tuh. Mulai punya pakai ini. Kita bakalan jalan ke sini. Ya. Nah, ya. 115. Kita coba 1. Nah, ini berapa? Nah, 115. Nah, terus habis itu kita jalan ke sini, sini ya. Berapa? Satu, ini tambah 3. Kita tambah. Dan sana ya kalau kayak gitu. Ah, bisa tuh ya. Tuh. Kalau lebar ini kayaknya harus dibalik dulu. Nah, ada yang bisa set ya. Oke. Oke, udah pada bisa nih kayaknya ini udah bikin Z yang offline juga udah pada bisa. Nah, coba sekarang bikin eh, oh ini untuk tugas di ini ya. Ini tugas di rumah nih coba bikin eh, membuat sprite berjalan mengikuti bentuk lingkaran dengan warna yang berubah. Nah, Ah, kenapa? Maksudnya? nah, itu tugas di rumah nanti nanti dikirim ya. Ini ada instruksinya nanti nanti dikirim nanti ya. Nanti kalian bakalan membuat sprite ya, sprite berjalan mengikuti bentuk lingkaran dengan warna yang berubah. Bingung kan? Nah, nanti ada instruksinya, nanti dikirim. Nah, nih coba ya. Tadi kan saya suruh bikin Z ya tadi ya. Nah, saya suruh bikin Z tadi. Nah, ini bisa kayak gini nih. When ini klik ya. Nah, habis itu kita misalkan pakai glide langsung aja nih misalnya. Nah, ini bisa gini simple ya. Nah, ya. Dari sini kita bakalan glide ke sini ya, Z kan. Nah, 175, 113.
75, yang ini 113. Nah, terus habis itu kita bakalan jalan ke sini kan. Nah, min 164, min 89. Nah, kita butuh satu bulat lagi. Nah, habis itu kita jalan ke sini. 171 min 107. Nah, udah kita tambah lagi nih. Nah, 171 min 107. Kita mulai dari sini. Ya udah, kalau di play dia bentuk Z. Nah, itu. Nah, gitu ya. Nah, ini simple nih. Ini simple banget nih. Tuh, bentuk Z tuh dia kan. Nah, tuh. Ini versi simpelnya ya. Nah, tuh. Coba kalian bikin ini bisa nggak? Kotak. Kotak Oke, ini. Tapi eh, tadi Kenji bikin kotak juga nggak? kotak. Enggak ya. Nah, coba bikin 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 dia jalan kotak ini nih. Jalan bentuk kotak ini nih. Ngelilingin. Coba bisa nggak? Bebas pakai apa aja. Bebas. Oke. Bikin aja coba. Bikin kotak nih. Hmm, tunggu ya. Apa sih? Oh, hmm, pakai black aja biar gampang. Nah, ganti gitu. Hmm, Nggak bisa bikin kotak. tunggu. Nggak bisa. Situ. Keren. Hmm, yes, itu. Hmm, Udah, Kenzi? belum. Belum ya? Coba-coba dulu deh. Hmm. Kita coba apakah bisa. Nah,
Bisa. Bisa ya? Nah, Ya. coba itu pakai apa aja? Ya, when spacey preset forever glide 1 1 1 9 8 X-nya 1 9 8 Y-nya 1 1 minus 1 1 4 X itu glide lagi lah 1 terus satu yang X-nya itu 1 9 5 Y-nya 1 4 2 terus glide lagi 1 kali. Terus yang X-nya itu min 210, habis Y-nya itu 139. Nah, Like iya. satunya itu tuh X-nya itu minus 201, Y-nya minus 128. Berarti kalau pakai forever, dia berarti berputar terus tuh ya. Iya. Ah, iya benar. Ya, kalau pakai forever dia bakalan berputar terus tuh, dia bakalan jalan kotak gitu terus tuh kalau forever tuh ya. Nanti gampang. Nah, coba Hmm. ini gampang nih. Coba bikin segitiga. Coba. Oke. Ayo, coba bikin segitiga. Gampang sih seharusnya dari kotak mah. Coba, udah bisa. Ini mau kemana? Oh. Hmm. Nah, coba nih. Nah, bisa. Hmm. Udah bisa. Nah, itu ini habis itu nanti kita jalan ke sini tambah lagi ini. Habis itu kita ikut ini lagi. Nah, ayo terus. Gimana? Bisa? Bisa. Bisa. Ya. Ya. Oke, coba coba saya bikin juga deh. Kita pakai itu kan kita sini tiga. Terus kita bakalan pakai move. Itu ini contohnya kita pakai 120 9. Oh, dia cepet banget ya. Nah, ini juga pakai pakai glide lebih enak sih. Iya. Cepat. Ya, bisa bisa kayak gitu juga tuh pakai pakai glide. Aku cepat kayak gitu. Nah, soal ini kita nah, ini simpel sebenarnya. Ini aja. Nah, ini ada yang nggak pas tuh tadi koordinatnya.
Jadi itu ya segitiga tuh ya. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, tuh kesimpulannya sekarang berarti hari ini kita udah ini ya belajar bikin banyak ya dari motion ya. Nah, nanti kita bakalan belajar ini ya looks, sound, even nanti kita bakalan gimana caranya looks-nya ini ya. Kita misalkan eh, change backdrop atau change color nanti kita bakal belajar itu. Nanti ada sound, ada event ya, ada kontrol. Nah, kontrol kan kita kan udah belajar ya tadi ya. Kita pakai repeat, eh, kita pakai forever juga. Terus tadi yang operator kita juga udah belajar ya tadi pick random ya. Nah, nah, mungkin besok-besok nanti kita bakalan belajar looks sama sound mungkin atau even. Nah, dilihat aja besok ya. Tuh. Pokoknya kita intinya apa? Coba kalau X itu kemana? Ayo, kalau X itu geraknya kemana kalau X? Ke kanan, ke kiri ya. Kalau kalau Y itu artinya ke atas, ke bawah, gitu ya. Nah, nah, ini kalian bisa nih praktek-praktek nih ya. Tadi kan eh, sebenarnya yang tugas rumah itu kan ada ini ya, membuat sprite bergerak membentuk huruf Z. Tadi udah itu ya, bentuk Z. Habis itu yang ini nanti tugas rumah ini juga ada membuat sprite bergerak dalam pola bintang. Tuh, bintang. Hmm. Nah, ini ada ininya ya, ada petunjuknya nanti di PDF-nya. Nanti pakai repeat dan lain-lain. Habis itu di sini membuat sprite berjalan mengikuti bentuk lingkaran dengan warna yang berubah. Tuh, ya. Banyak nih tugasnya nih. Membuat sprite berjalan dengan pola ular. Tuh, Berjalan mengikuti banyak tuh ya. Oh ya. Nih, sebentar. Nih, saya tunjukin deh. Nanti ini bakal dikirim gitu ya. Nah, ini nanti ada instruksinya kok. Oh, ini eh, tugasnya nggak harus selesai ya. Ini emang ini coba-coba aja. Ini nggak harus selesai nggak apa-apa. Ini coba-coba aja. Ini buat pertemuan selanjutnya nanti bakal kita bahas nih ya. Tugas-tugasnya ini ada membuat sprite bergerak membentuk huruf Z ya. Ini membuat sprite bergerak dalam pola bintang. Ini membuat sprite berjalan mengikuti bentuk lingkaran dengan warna yang berubah. Nah, ini nanti kita ini pasti ini mainnya di Lux juga nih nanti. Nah, di Lux kan belum belajar ya kita ya. Nggak apa-apa. Ini nonton YouTube atau yang lain kan tuh bisa tuh diulik tuh di rumah. Nah, terus ini juga di sini ada ini membuat animasi sprite berjalan dan melompat. Gitu ya. Nah, tuh. Ya. Jadi jadi ya kesimpulannya hari ini kita udah belajar ini ya jalan ya pola-pola, direksi X itu apa, Y itu apa, ya perputaran derajat dan lain-lain ya untuk pergerakan-pergerakan sprite itu. Nah, sebelumnya ini ya ini tinggal 20 tinggal 2 menit lagi nih. Ada yang mau ditanyain Kenzi atau yang lain? Kayaknya nggak ada deh. Ada ya. Nah, nah, itu kalian coba bisa coba ya, bisa coba tugas scratch-nya nanti nanti dikirim deh di grup. Tugas scratch-nya bisa dicoba. Nah, itu nggak harus selesai ya, itu dicoba-coba aja. Karena nanti juga mungkin bakal dibahas di soal selanjutnya ya, mungkin. Nah, terus ya udah sih. Ini kalian hafalin ya, ini glide itu untuk apa, ini untuk apa, semuanya ini harus paham ya, biar gamenya bisa berjalan dengan lancar. Oke, ya mungkin sekian ya untuk materi ini.
ya. Semoga bisa dimengerti ya materinya. Nah, nanti juga bakalan eh, dikirim juga kok ini nanti materinya. Kalau misalkan belum ngerti gitu, ntar juga si tugas-tugasnya juga di sini ada clue-cluenya yang bisa diikutin. Nah, tuh. Coba-coba di rumah ya. Ya mungkin ini sekarang udah jam 11 ya. Eh, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Saya Muhammad Ramzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. nah, udah, udah selesai ya. Jangan lupa ya tugasnya ya, dicoba-coba di rumah. Oke, ya boleh, boleh langsung dulu. Hmm, terus ini lagi.